Wilayah Surabaya merupakan gerbang utama memasuki ibu kota Kerajaan Majapahit di Muara Kalimas. Hari jadi kota Surabaya sendiri ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1293. Tanggal 31 Mei tersebut merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol yang datang dari laut. Nah, hal ini digambarkan sebagai surah atau ikan hiu yang artinya berani, dan pasukan Raden yang datang dari darat digambarkan sebagai baya atau buaya yang artinya bahaya. Nah, ini dapat diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Nah, kemenangan tersebut yang akhirnya diperingati menjadi Hari Jadi Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggotanya, Wali Songo Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Kerajaan Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram diserbu Panembahan Senopati pada tahun 1598. Diserang besar-besaran oleh Panembahan Seda Ing Krapyak tahun 1610 dan diserang oleh Sultan Agung pada tahun 1614. Nah, pembelokan aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya untuk menyerah. Suatu tulisan VOC tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai wilayah yang kaya dan berkuasa. Panjang lingkarannya sekitar 5 mil jen Belanda atau sekitar 37 km. Dikelilingi kanal dan diperkuat oleh meriam. Tahun tersebut untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar 30.000 prajurit. Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya ditebak VOC pada tahun 1677. Dalam perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC. Gedung pusat pemerintahan Karesidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah yang membatasi pemukiman orang Eropa waktu itu yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat pemukiman orang Tionghoa, Melayu, Arab, dan sebagainya yang berada di sebelah timur jembatan tersebut. Hingga tahun 1900-an, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota madya. Dan pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Tanggal 3 Februari tahun 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara tentara sekutu pada tanggal 17 Mei 1944. Pada tanggal 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris India mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang dan tentara serta milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka kepada milisi dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. Tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan sekuat tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata
Para pemimpin dan milisi Indonesia menjadi marah ketika membaca sapaan ini dan menganggap B.J. Habibie tidak menepati perjanjian yang ditandatangani 1 hari sebelumnya. Tanggal 30 Oktober 1945, B.J. Habibie berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di gedung Internadio dekat Jembatan Merah, Habibie B.J. Habibie dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung gedung Internadio karena mengira komandan akan diserang oleh milisi. Pasukan Inggris melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira mereka diserang, lalu mereka ikut menembaki juga Inggris dari dalam gedung Internadio. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith, melemparkan granat ke arah milisi Indonesia tetapi meleset dan jatuh tepat di mobil B.J. Habibie. 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris. Tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. Keesokan harinya, Inggris mulai mengepung Surabaya dan perang sengit pun berlangsung selama 10 hari. 2 pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang. 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas, lebih dari 20.000 tentara Indonesia. Milisi dan penduduk Surabaya tewas, seluruh kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dan dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 tersebut hingga saat ini dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.